semua, kami dari Prodi Sosiologi 2025B Kelompok 5 Bahasa Indonesia. Saya Anita Wituhudipuro. Saya Rif Febriana Dewi. Saya Bebina Safira. Saya Diva Kurnia Ilwan Ardani. Saya Kesha Bigel Swaban. Saya Nadatul Olivia. Saya Bito Putra Kimi Ramadan. Saya Divan Satriawan. Selamat menyaksikan hasil dari presentasi kami. Saya akan menyampaikan hasil resume dari buku Bahasa Indonesia yang disunting oleh Ibu Agus Niar dari bab 9 tentang pencatatan, pemarafrasaan, peringkasan, dan juga penyintesisan. Yang pertama adalah pencatatan, di mana pencatatan itu adalah wujud nyata proses di mana kita itu menyimpan informasi dengan arsip. Nah, lalu ada strategi atau teknik dalam pencatatan, yaitu ada model linear, mind mapping, kernel node system, ada charting juga, bullet point sama outlining. Lalu yang kedua ada pemarafrasaan, di mana pemarafrasaan ini adalah pernyataan kembali dari sebuah kutipan dengan struktur kalimat yang berbeda tapi mengacu pada makna yang sama. Lalu pada pemarafrasaan juga memiliki 4 jenis, yaitu leksikal, gramatikal, ide, dan juga total. Yang ketiga adalah peringkasan, di mana peringkasan itu adalah proses identifikasi informasi dalam bentuk yang lebih singkat. Ada 2 jenis peringkasan, yaitu peringkasan informatif dan juga deskriptif. Yang terakhir adalah penyintesisan, di mana penyintesisan ini adalah sebuah proses kita menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyeleksi, yang kedua mengorganisasi, dan yang terakhir adalah menghubungkan informasi. Teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan ada pencatatan, ada penyintesisan, ada peringkasan, dan ada pemarafrasaan. Ini kami terapkan dalam mereview salah satu edisi Mata Najwa yang berjudul Kuliah, Kerja, dan Kenyataan. Episode ini telah tayang di YouTube pada tanggal 26 September 2025 lalu yang menghadirkan bintang tamu. Bintang tamu yang dihadirkan pada episode ini ada Profesor Bagus Mulyadi yang sekaligus akademisi di salah satu universitas di Inggris. Lalu ada Profesor Biar Mulyanto yang menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Lalu ada Prilly Latukonsina yang mewakili dari dunia kreatif dan juga pernah menjadi akademisi, menjadi seorang dosen. Lalu ada dari Ernest Prakasa yang mewakili dunia kreatif. Untuk secara singkatnya ini mereka membahas tentang realita setelah kuliah, apakah memang mencari pekerjaan sesusah itu, teman-teman. Dimulai dari materi pencatatan yang akan saya bawakan, akan saya berikan caranya pencatatan ala saya, teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana saya mencatat dari edisi Mata Najwa yang kami review ini dengan pencatatan menggunakan teknik bullet point, teman-teman. Teknik bullet point ini merupakan teknik pencatatan yang hanya menuliskan poin penting-penting saja. Dan ini konteksnya dalam mencatat di sebuah acara seminar, acara webinar yang memang dicatat secara langsung pada saat kegiatan berlangsung. Dan memang catatnya hanya perlu singkat-singkat dan menuliskan poin-poin secara singkatnya saja, teman-teman. Dan untuk mencatat dari edisi Mata Najwa ini saya akan catat dengan teknik bullet point dengan mencatat dari masing-masing satu kata yang ada di judul ya, teman-teman. Ada saya catat dari kata kuliah, ada catat dari kata kerja, dan dari kata kenyataan, teman-teman. Ini nanti saya akan membagikan caranya untuk mencatat dan untuk edisi salah satu edisi Mata Najwa ini dengan teknik bullet point, teman-teman. Untuk pencatatan yang pertama dari kata kuliahnya ini dulu, teman-teman. Dari edisi yang kami review ini, itu membedah kata kuliahnya itu adalah dari membedah secara kritis dari sebuah studi kasus tentang relevansi ijazah sarjana kuliah di dunia kerja, teman-teman. Lalu pembahasan itu lebih diulik lagi dari pembahasan definitif dari tujuan awal hingga dibentuknya universitas itu sendiri, teman-teman. Lalu yang kedua saya akan catat dari kata kerja, teman-teman, yang ada di judul edisi Mata Najwa yang kami review ini. Untuk dari kata kerja ini, mereka dari para bintang tamu dan host ini itu melakukan pembahasan lanjutan dari perspektif dunia kerja. Ada dari Ernest Prakasa dan Prilly Latukonsina dari
perspektif dunia kreatif, ada juga dari perspektif dunia akademisi dari Prof. Bagus Suniadi, dan perspektif dari pemerintahan yang dijabarkan oleh Profesor Brian Yuliarto yang menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi ini. Mereka membahas dari perspektif dunia kerja dari sisi kebutuhan teknis dan non-teknisnya, teman-teman. Lalu juga mereka membahas untuk memandang perubahan arah industri ini yang dihadirkan pada pembahasan mata najwa yang kami review ini tentang perubahan teknologi yang begitu luar biasa. Mereka mempraktikkan contoh-contoh AI, ChatGPT untuk mengulik, membuat pertanyaan kritis, untuk mengetik pertanyaan kritis yang bisa teman-teman ketik di platform AI yang teman-teman gunakan, salah satunya di ChatGPT, teman-teman. Itu mereka mengulik bagaimana perubahan arah industri itu berjalannya seperti apa. Begitu, teman-teman. Lalu yang ketiga ada pencatatan dari kata kenyataan ya, teman-teman. Nah, kata kenyataan yang saya maksud ini adalah sebenarnya dari video edisi Mata Najwa yang kami review ini, itu lakukan sesi sebuah wawancara, walaupun sesinya bisa dibilang gimmick, namun dari mereka yang dari para audiens yang mendapatkan kesempatan wawancara ini mendapatkan kesempatan untuk mencoba magang. Lalu yang ketiga ada dari kata kenyataan itu, teman-teman. Kata kenyataan yang saya catat dan saya maksud dari edisi Mata Najwa yang kami review ini, itu menggambarkan, itu mereka dari acaranya itu membuat salah satu sesi bisa dibilang gimmick ya, sesi wawancara gitu, untuk mempraktekkan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan dengan dalam mencari pekerjaan itu, teman-teman. Tentunya dari sesi gimmick wawancara itu mereka mendapatkan kenyataannya bagaimana susahnya mencari pekerjaan dalam bentuk wawancara, dan diakhiri dengan pesan-pesan pola pikir yang mendukung mahasiswa dalam menghadapi rumitnya realita atau kenyataan dalam mencari pekerjaan itu, teman-teman. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil dari sintesis pendapat antara Ko Ernest Prakasa dan Bagus Mulyadi. Ernest Prakasa mengatakan bahwa kuliah itu bukan hanya sekedar ingin mencari kerja, tapi juga bagaimana cara kita mengimplementasikannya dengan cara berpikir kritis. Begitupun dengan Bagus Mulyadi. Bagus Mulyadi menyatakan bahwa kuliah itu bukan sekedar mencari pekerja dan posisi, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan di dalam masyarakat dan bagaimana kita berpikir bebas. Dari kedua tokoh tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa kuliah itu bukan hanya sekedar mencari posisi nantinya pada saat lulus, tapi gimana caranya kita bisa memberikan solusi, bukan hanya mencari posisi. Sintetis pendapat Prilly Latuconsina dan Brian Yuliarto. Misalnya Prilly Latuconsina dan Brian Yuliarto sama-sama menekankan bahwa kuliah tidak hanya untuk mendapatkan ijazah saja. Menurut Prilly Latuconsina, kuliah adalah belajar untuk membentuk pola pikir, karakter, dan kedisiplinan. Sementara itu, Brian Yuliarto menekankan kuliah harus relevan dengan kehidupan industri. Keduanya sepakat bahwa ijazah bukan jaminan kesuksesan setelah lulus. Kenyataannya di dunia kerja, kesiapan mental, kemampuan beradaptasi itu sangat penting. Demikian bisa disimpulkan bahwa kuliah itu untuk membentuk kedisiplinan, kesiapan mental, dan kemampuan untuk beradaptasi untuk masa depan. Teks asli, tapi kenyataannya hari ini orang tua keluarin biaya untuk anaknya berkuliah dengan harapan supaya IPK-nya tinggi, dapat kerjaan, bisa bantu adanya buat kuliah. Jadi ekspektasi kuliah, sarjana, dapat kerja itu masih tinggi sampai saat ini. Dan ternyata kenyataannya itu sekarang nggak terjamin. Jadi 4 tahun kuliah dan nggak bisa dapat kerja itu buat apa? Setelah diparafrase, orang tua rela membiayai kuliah dengan harapan anaknya berprestasi dan mudah mendapatkan kerja. Namun,
kini, gelar sarjana tidak lagi menjamin pekerjaan. Jadi untuk apa kuliah 4 tahun bila akhirnya kita tetap sulit bekerja? Teks asli. Kalau bisa sukses tanpa ijazah, masih mau kuliah atau enggak? Untuk apa kuliah? Bisa sukses tanpa ijazah, nggak perlu lewati 4 tahun kuliah. Nggak perlu bayar mahal kalau kenyataannya bisa sukses. Bisa berdampak, bisa berpengaruh. Setelah diparafrase, jika seorang bisa meraih kesuksesan tanpa memiliki ijazah, apakah masih perlu menempuh pendidikan tinggi? Untuk apa sebenarnya kuliah? Jika tanpa gelar dan seseorang dapat berhasil, berpengaruh, dan memberikan dampak. Mengapa harus menghabiskan 4 tahun dan biaya besar untuk sesuatu yang tidak selalu menjadi penentu kesuksesan? Teks asli, apa sih arti sarjana di saat dunia berubah sedemikian cepat, di saat teknologi menguasai seluruh aspek dalam kehidupan kita? Jadi sarjananya apa sih artinya, apa nilainya? Bentuk parafrasanya, apa sebenarnya makna menjadi seorang sarjana di tengah dunia yang berubah begitu cepat dan saat teknologi telah merambah hampir seluruh sisi kehidupan kita? Apa arti sejati dari gelar sarjana itu sendiri? Nilai apa yang masih tersisa dari predikat tersebut? Teks asli, kurikulum hanya berubah relevan. Jadi mahasiswa tuh harus menyiapkan apa? Kalau misalkan kampusnya memang harus bisa belajar banyak hal, apa yang harus dipersiapkan? Skill yang harus dimiliki itu apa? Sehingga bisa relevan ketika dunia tidak bisa diprediksi. Parafrase, kurikulum memang perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu sebagai mahasiswa, apa yang seharusnya kita persiapkan jika kampus menjadi tempat untuk belajar berbagai hal? Keterampilan apa yang perlu kita miliki agar tetap mampu beradaptasi dan relevan di tengah dunia yang terus berubah dan sulit diprediksi?